Trailer diawali dengan sebuah nyanyian kecil yang lucu namun mematikan. Ini dia, trailer terbaru dari Squid Game season ketiga. Banyak hal yang terungkap dalam trailer terbaru ini. Mulai dari game yang akan dimainkan di musim depan, hingga Gi-hun yang bertemu frontman pada akhir video. Kira-kira apa yang akan terjadi dengannya? Apakah benar dia akan menjadi frontman seperti yang diprediksi oleh para penonton? Atau ada sebuah pengorbanan besar yang akan dia lakukan demi menyelamatkan para pemain? Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam trailer terbaru Squid Game musim ketiga. Dan pastikan kalian menontonnya sampai akhir, karena video yang berdurasi hanya 2 menit mengungkap lebih banyak dari apa yang kalian pikirkan. Trailer diawali dengan seseorang yang berjalan melewati tetesan darah, dan sepertinya itu adalah labirin yang telah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian akhirnya, mereka menjelaskan kepada kita tentang boneka yang terlihat pada post-credit scene Squid Game season kedua. Dan trailer ini menjelaskan bagaimana permainan yang melibatkan boneka ini akan berjalan. Kita juga melihat beberapa pemain yang familiar, seperti Pak D ini atau pemain 100, terkejut melihat permainan yang akan dia mainkan. Ini juga menepis teori bahwa adegan yang kita lihat pada post-credit berasal dari Squid Game tahun 2015 saat In-ho bermain. Kita akhirnya melihat adegan yang menjelaskan tentang apa sebenarnya permainan yang melibatkan boneka itu. Permainan ini terdiri dari permainan melompat tali seperti permainan anak-anak klasik. Dan kedua boneka itu akan memegang tali, memutarnya dengan kecepatan tertentu. Jika pemain tersandung tali itu, ia akan dieliminasi. Lalu apa yang akan terjadi jika mereka tersandung? Seperti yang kita lihat, para pemain berada di semacam jembatan, dan jika tali menjatuhkan mereka, mereka akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Jadi jika seseorang pemain gagal melewati permainan ini, dia tidak akan dieliminasi oleh para penjaga, tapi akan mati karena jatuh. Sama halnya seperti yang terjadi pada Glass Bridge, permainan pada musim pertama. Ini sesuai dengan adegan lain di mana kita melihat beberapa pemain terbunuh di lantai. Jika kita perhatikan lantai ini, terdapat gambar bunga yang sangat cocok dengan adegan lain yang terlihat dari atas. Kita lanjut ke kamar pemain. Adegan diawali dengan Gi-hun yang bertanya kepada para penjaga mengapa mereka membiarkannya hidup. Hal ini juga mengonfirmasi bahwa Gi-hun sudah kehilangan semangat hidupnya akibat kematian temannya, Young Bae, pada akhir season kedua. Dia sepertinya memilih untuk mati, tapi organisasi Squid Game sepertinya mempermainkan dia dan memaksa dia untuk tetap bermain. Di adegan lain kita bahkan melihat Gi-hun mengambil senjata penjaga dan mengarahkan senjata itu ke wajahnya sendiri. Musim baru ini sepertinya akan dimulai dengan Gi-hun yang sudah kehilangan semangat untuk hidup dan ingin mengakhiri hidupnya. Kita juga diperlihatkan Bah Dukun yang sedang mengejek Gi-hun. Pastinya dia menghina Gi-hun karena gagal dalam upaya pemberontakan terakhir. Kemudian kita melihat Gi-hun yang berusaha untuk mencekik Bah Dukun. Tapi kemungkinan Gi-hun tidak bisa melakukannya karena Gi-hun sendiri terborgol. Hal itu dilakukan untuk membuatnya tetap diam pada pemungutan suara berikutnya, seperti yang kita lihat pada teaser sebelumnya. Bah Dukun juga muncul di beberapa adegan trailer ini. Jadi bisa dipastikan bahwa peran Bah Dukun di season ini akan sangat signifikan. Mari kita lanjut ke permainan kunci atau labirin. Dari teaser sebelumnya, kita tahu bahwa permainan ini akan membagi pemain menjadi 2 tim, merah dan biru. Tim merah akan menjadi pemburu dan harus mengeliminasi para pemain biru. Dan terlihat sekelompok pemain biru yang dipimpin oleh Bah Dukun. Sepertinya orang-orang ini adalah para pengikutnya. Mari kita bahas lebih jauh mengenai mekanisme permainan yang akan berjalan. Seperti yang kita tahu, pemain biru akan menerima sebuah kunci dan harus menggunakannya untuk membuka pintu yang ada di dalam labirin. Tujuannya adalah mencari pintu keluar, tapi hal itu tidak akan mudah, karena tim merah akan menunggu dan siap untuk mengeliminasi mereka. Selain itu, labirin ini akan dipenuhi dengan jebakan. Di adegan ini misalnya, kita lihat seorang pemain membuka pintu dan ternyata pintu itu menuju ke sebuah jurang yang tinggi. Ternyata apa yang dikatakan sutradara tentang permainan yang melibatkan ketinggian sepertinya ada di permainan ini. Bah Dukun akan sangat penting dalam permainan ini. Di beberapa adegan, kita melihatnya sedang membaca mantra, menggunakan kekuatannya untuk memilih jalan yang benar. Tapi kemungkinan besar, dia akan gagal dan tereliminasi di permainan ini. Di adegan lain, kita melihat Bah Dukun memukul pintu dengan putus asa. Tampaknya dia salah memilih pintu dan sadar kalau kekuatannya gak mempan dan sia-sia. Mampus. Sorry. Trailer juga mengonfirmasi bahwa Gi-hun akan berada di tim merah.
Setiap pemain di grup ini akan dibekali pisau dan harus menggunakannya untuk membunuh pemain di tim biru. Berkat trailer yang sama, kita bisa melihat frontman akan mengawasi Gi-hun dengan seksama. Dan dia tampak tertarik melihat apa yang akan dilakukan Gi-hun. Pada video sebelumnya, kita tahu Gi-hun akan berada satu tim dengan Namgyu, Gumja, MG Coin, Junhee, dan Mingsu. Ini penting untuk beberapa penjelasan dalam video ini. Kemudian kita punya adegan dengan Minsu yang tampaknya sangat ketakutan. Dia adalah anggota tim merah, jadi seharusnya dialah yang mengeliminasi para pemain biru. Tapi di adegan ini, sepertinya dia tidak mampu untuk menghadapi pemain lain. Karena dia adalah seseorang yang sangat penakut. Itulah mengapa dia tampak ketakutan di sini. Sekarang mari kita beralih ke adegan dengan pemain 120. Trailer menampilkan beberapa adegannya di tim biru. Jadi dia harus melarikan diri dari labirin menggunakan kunci yang dia dapat. Tapi itu tidak akan mudah, karena dia bertemu dengan tim merah. Di sini kita melihat dia berhadapan dengan pemain nomor 226. Jadi kalau kalian lupa, dia adalah salah satu pengikut Pak D pemain 100. Orang ini dari awal sudah menuntut agar permainan harus terus berjalan. Kemudian kita lihat pemain 120 dengan darah di wajahnya. Ini sepertinya bukan darahnya sendiri. Kemungkinan di adegan ini dia berhasil mengeliminasi pemain 226. Kita punya adegan terakhir dengan pemain 120. Di sini jika kita perhatikan darah di wajahnya sudah mengering. Jadi, gambar ini terjadi setelah adegan sebelumnya bersama pemain 226. Yunju juga terlihat membuka pintu dan kemudian cahaya terang menyinari dia. Kemungkinan besar, dia akhirnya menemukan pintu keluar dari labirin. Kalau gua benar, dia akan menjadi salah satu pemenang pada permainan ini. Kita juga diperlihatkan adegan Myunggi dan Junhee, yang terlihat Myunggi sedang berbicara kepada Junhee untuk melakukan sesuatu dan keluar dari permainan ini. Kita tahu sebelumnya bahwa mereka berdua berada di tim yang sama, tim merah. Tapi adegan setelahnya, terlihat Junhee yang mengenakan rompi biru. Begitu juga dengan Myunggi yang terlihat pada bocoran foto Netflix sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka akan mengambil rompi pemain biru dan berusaha untuk mencari pintu keluar bersama. Karena hanya dengan itulah, mereka berdua bisa keluar dari labirin itu. Kita lihat adegan baru dengan polisi Junho. Dia masuk ke salah satu ruangan yang disiapkan untuk para VIP. Gua rasa gak ada informasi lain yang dibocorkan di trailer ini terkait polisi Junho. Dari teaser sebelumnya, kita juga melihat informasi yang sama dan mereka selalu mengulang adegan polisi di ruangan yang sama. Ini membuat gua berpikir karakter dia akan kembali dan mempunyai sedikit adegan saja. Sekali lagi, kita punya adegan nenek Gumja dengan anaknya Yongsik. Keduanya memiliki tim yang berbeda, jadi mereka harus saling berhadapan di permainan ini. Kemungkinan besar, hanya satu yang akan bertahan hidup pada permainan labirin. Adegan lain kita melihat nenek Gumja dengan rambutnya yang terurai. Adegan ini penting karena di musim kedua, mereka menunjukkan bahwa dia mempunyai pisau tersembunyi untuk mengikat rambutnya. Jadi kemungkinan di musim ketiga, dia akan menggunakan pisau itu saat permainan kunci untuk mengeliminasi pemain lain. Gumja adalah seorang wanita tua dan tidak mungkin dia bisa mengalahkan pemain yang kuat secara fisik. Satu-satunya cara untuk menang adalah menyerang secara tiba-tiba dengan pisau tersembunyi itu. Dari hal itu, gue yakin anaknya tidak akan bertahan dalam permainan ini. Kita punya momen mengejutkan saat Gi-hun bertanya kepada seseorang. Gi-hun berkata, dan orang itu menjawab, adegan ini sangat penting karena tampaknya Gi-hun akan dikhianati, atau setidaknya dikejutkan oleh seorang pemain. Jelas pengkhianatan ini bukan pemain yang kita lihat di layar, karena kalau kita lihat, dia sama sekali tidak membuka mulutnya. Dari sini gue mencoba untuk menebak kalau suara yang kita dengar tadi adalah suara Minsu. Kalau gue benar, Minsu akan memulai permainan dengan sangat ketakutan, tapi kemudian mengubah pola pikirnya dan menjadi haus akan darah. Hal ini masuk akal karena dia satu tim dengan Gi-hun, jadi mereka akan banyak menghabiskan waktu bersama dalam permainan ini. Atau suara itu adalah suara Minsu saat akan membunuh Namgyu. Kita lihat saja nanti. Trailer berakhir dengan Gi-hun mengenakan pakaian yang cukup rapi. Di musim sebelumnya, para finalis mengenakan setelan gala untuk menghadiri makan malam sebelum permainan final. Pada musim pertama, Sang-woo, Gi-hun, dan Sae-byok ada di makan malam itu. Jadi adegan ini mengonfirmasi bahwa Gi-hun akan bertahan dalam permainan dan sampai ke babak final besar. Pertanyaan sebenarnya adalah siapakah rivalnya? Gue punya teori bahwa frontman akan menjadi musuhnya. Entah bagaimana, dia akan menghadapi Gi-hun. Mereka berdua belum pernah bertarung tatap muka sepanjang musim. Dan final akan menjadi momen ideal untuk menunjukkan hal itu. Sebagai penutup, kita dengar frontman bertanya kepada Gi-hun. Ini penting karena hal itu mewakili dasar seluruh filosofi musim kedua dan ketiga. Sejak permainan dimulai, frontman berusaha menunjukkan kepada Gi-hun
bahwa manusia itu jahat dan pantas untuk mati. Tapi Gi-hun selalu menentang hal itu. Dia selalu melihat sisi terbaik dari manusia. Pertarungan filosofi inilah yang mendefinisikan serial ini. Namun kalimat terakhir ini membuat gue berpikir ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada Gi-hun. Mungkinkah dia dihianati seseorang? Dan itu sebabnya frontman terlihat sombong kepadanya. Dia menyatakan bahwa dia menang. Dia membuktikan bahwa manusia tidak seperti apa yang Gi-hun bayangkan. Squid Game tinggal beberapa hari lagi. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Atau mungkin kita bisa membahas Squid Game musim ketiga nanti. Jika kalian suka video ini, kalian benar-benar bisa membantu gua dengan memberikan like dan komentar untuk gua. Dan itu adalah absolute cinema yang sebenarnya. Juga jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa melihat video lebih banyak seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan gua dan see you next video.